Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir raufir rahim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjagakan mereka semua, memberikan kesehatan kepada mereka semua, dan menjadikan mereka terus bersama kita memberikan keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul bait, abang saya Said Adi Aspandi, keluarga besar dan paman-paman dan abang-abang, adik semua, Bapak Ibu, yarhamuni wa yarhamukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah berkahi kelompok kajian kita, yaitu kajian Majelis Kalamullah, untuk mengaji agama-agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi pada malam hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan itu dan menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon izin dan mohon doa beberapa pertemuan. Pertama, waktu halal bihalal dulu ya Bang Adi ya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Al-Fakir tak ada sehat. Qaddarallah juga minggu lalu datang lagi Tuha namanya sudah. Bang Adi kita sehat nih. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan, dengan izinnya dapat saya hadir. Mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya untuk saya. Semoga saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani, sehat zahir dan batin, termasuk juga sehat kantong. Amin ya rabbal alamin. Karena perlu juga ya. Dan untuk kita semuanya lah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kesempatan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Rindu juga sudah dengan atu adi kita. Ini siapa yang kamera nih? Masya Allah. Saya tadi memperhatikan, ini gagah anaknya nih. Kalau anaknya gagah, apalagi abahnya ya. Masya Allah ya. Allah. Tentu ya. Beliau ini Rano Karno kami dulu Bu. Manis orangnya ya. Masya Allah. Tapi sekarang masih ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kelebihan beliau ini tidaklah memuji, memang orang yang banyak temannya, banyak menyenangkan hati orang lain, banyak berkawan, insya Allah banyaklah manfaatnya. Abah kami juga salah satu yang menganjurkan kalau bisa kita ini hidup ini banyak-banyak berkawan, banyak-banyak berteman, buat baik dengan orang lain, karena itu nanti ada manfaatnya, bukan hanya di dunia, tentunya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini yang masih kita sambung dari kajian terdahulu,
saya ingin mendetailkan tentang sholat. Kalau masalah kurban, insya Allah sudah sering kita mengaji, apalagi yang pengurus-pengurus sudah siap insya Allah ya. Tapi nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh kita juga bahas bersama. Karena kita sudah memberikan pengantar-pengantarnya kemarin tentang rukun sholat, tentang sunnah-sunnah dalam sholat, tentang makruh-makruh dalam sholat, tentang apa saja yang membatalkan dalam sholat. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan secara praktek bahagian-bahagian awalnya, yaitu kita mulai daripada rukun yang pertama, yaitulah niat. Niat ya. Niat rukun pertama ini berbarengan lagi dengan rukun kedua, berdiri dengan benar. Ini mohon maaf. Jadi kalau kita sehat, maka kita berdiri dengan benar. Macam mana berdiri benar? Dada kita menghadap ke kiblat, karena ini syarat sah solat, baik bagi laki-laki maupun wanita. Badan kita pun sempurna berdirinya karena sehat. Lain kalau uyuh, terbungkuk misalnya, atau terbungkuk ke samping, memang bawaannya tidak masalah. Tapi kalau kita sehat bisa begini, ginilah tegaknya. Tidak usah dibungkuk-bungkukkan. Allah, macam orang tua, atau dimiringkan, atau tidak, berdirilah dengan benar. Dan telapak kaki kita di dalam fikih Syafi'iyah tidak menyalahkan yang lain artinya, tapi kita ingin memakai yang paling lebih berhati-hati menurut ulama kita, dibuka 1 kilan qadra shibrin. Nah ini tidak disyaratkan meluruskan menghadap kiblat, tidak. Tapi bagi yang mau silahkan boleh, karena dia alami saja. Kalau enak jari-jari kita dihadapkan ke kiblat, hadapkan. Tapi kalau saya nyoba macam nak rubuh badannya, tidak salah macam biasa. Yang penting ya adalah dibuka 1 kilan. Kalau bisa mau meluruskan, baik itu ya, karena lebih hati-hati. Arahkan ke kiblat jari-jari kaki kita, tapi kalau tidak seperti biasa, karena itu tidak termasuk yang disyaratkan, tidak pula yang disunahkan. Yang disunahkan membuka kaki bagi laki-laki sekadar 1 kilan atau 1 jengkal. Berbeda dengan ibu-ibu, tutup semuanya tetap rapat. Ada hikmahnya lah, ada semuanya ya, ada hikmahnya tentunya. Jadi kemudian sunnah mata memandang ke tempat sujud. Ini dari sisi zahirnya. Dari sisi ilmu tasawuf, batinnya wajib hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mau sholat. Tinggalkan yang lain-lain, tidak ada lagi. Kalau sudah berdiri menghadap Allah, jangan lagi yang lain. Makanya kalau misalnya perut lapar, makannya ada, makan dulu. Kalau terlalu ngantuk mata, tidur dulu. Jangan pula sampai pagi tidurnya dah ya. Nah, jadi apa yang dapat menghadirkan hati dan tidak mengganggu, itu kita sudah fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita hudur ma'allah, mata memandang ke tempat sujud. Sunnah hukumnya. Boleh tak berpejam Ustaz? Asalnya makruh berpejam tuh. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau dengan berpejam baru bisa khusyuk, maka boleh, tidak ada masalah. Jadi payah kita ni kalau tak berpejam tuh, tidak mau hadir hati, maka boleh berpejam. Tetapi yang afdalnya membuka mata memandang tempat sujud. Sebab ada orang kalau tidak ada pejam mata, dia tidak ada khusyuk. Paksalah dia, Allahu Akbar. Cuman sebentar aja, berapa jam, jangan sepanjangan. Sewaktu diperlukan untuk menghadirkan hati saja. Sebab nanti kalau pas berapa jam dari mulai sampai awal sampai akhir, pas terbuka orang tak ada lagi sekok pun macam mana. Tidak ya? Ini. Jadi tetaplah memandang. Nah, baru kita masuk niat. Dulu niat itu rukunnya hanya 3. Qasad, tarat, tayin. Apa itu? Yaitu
menyengaja, niat menyengaja dengan kesadaran aku sengaja mengerjakan sholat maghrib. Nah, itu cukup rukun tuh. Qasad ta'arat ta'yin namanya. Menyengaja sembahyang apa? Fardukah atau sunnahkah? Sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Nah, masuk itu. Itu fardunya nanti ditegaskan. Nah, itu masuk sebagai namanya qasad ta'arat ta'yin. Yang lainnya hukumnya sunnah. Mustaqbil kiblati. Kecuali jadi makmum. Maka rukun lagi yang menyebut ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imam tidak ada rukun nyebut dirinya imam. Karena dia boleh kalau orang tak ikut dia sendirian. Kalau ada orang yang mengikut otomatis dia menjadi imam. Tetapi yang sedang menjadi makmum wajib hukumnya menyatakan diri mengikut imam. Maka lafaz itu hukumnya adalah sunnah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sunnah hukumnya. Orang tak nak mengucapkan usalli tidak ada masalah. Cuma tidak dapat pahala sunnah menurut mazhab Syafi'iyah. Karena niat itu wajibnya ada di dalam hati. Kapan? Waktu kita Allahu Akbar. Nah, di dalam Allahu Akbar antara alif dengan ra, disitulah tempatnya niat. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang wajib itu cuma sengaja aku mengerjakan salat fardunya itu. Fardu maghrib, fardu isya. Nah, jadi 3 macam itu yang rukun, yang lain sunnah, kecuali sebagai makmum menambah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau kita dengar orang tak pakai usolli, jangan curiga dulu. Tidak ada pakai usolli orangnya. Mungkin dia dalam hati. Nah, dalam hati dia niat. Nah, tetapi yang sunnah, talaffuz bin niyah disebutkan dengan lisan. Setelah Allahu Akbar, disitulah hati kita berniat. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau tidak di dalam Allahu Akbar itu niat kita, tidak sah. Makanya orang yang datang dari rumah dengan niat nak sholat, tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Kapan niatnya? Dari rumah tadi aku sudah berniat. Tidak sah menurut mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena letak niat itu antara alif dengan ra. Di dalamnya itu. Allahu Akbar. Sunat tidak melebihi daripada 6 harakat. 6 ketukan. Allahu Akbar. Cukup. Lebih pendek tidak ada masalah. Kalau sampai lebih, itu satu pendapat mengatakan makruh. Tapi satu pendapat mengatakan tetap boleh. Asal jangan kepanjangan. Kalau sudah kepanjangan lain lagi nanti. Allah. Jamaah sampingnya. Apa bapak samping panjangnya nih. Akan mengganggu. Nah, jangannya jadi cukupkan 6 ketukan paling lama, lebih sebentar tidak ada apa-apa. Karena ngambil niat itu kan cepat. Niat itu sebenarnya bukan terjemah, bukan sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Bedakan dengan terjemah dengan suara hati. Itu mesti suara hati. Yang orang was-was ini terjemah karena terjemah nyangkut, terstop niatnya. Sengaja aku salat, stop. Ulang lagi. Allah sholli. Allah sholli. Allah. Sudah imam nak rukuk baru dia Allah Akbar. Banyak ruginya dah ya. Banyak ruginya. Was-was namanya itu. Nah, itu tentang niat.